Kita sebelum mendengar orang komentar menerangkan maknanya kafir apa, perlu kita ketahui bahwa kata kafir ini adalah bukan bahasa Indonesia. Bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi yang perlu kita waspadai ketika satu terma meminjam dari bahasa asing, ini biasanya itu tidak ditelusuri kosakatanya, akar katanya, konjugasinya, asal usulnya, apakah anak sah, apa anak jadah, anak-anak angkat, kan gitu, langsung diterima jadi. Nah, ini kita menghadapi masalah seperti umpamanya istilah-istilah agama, terutama masalah zuhud, masalah takwa, masalah sabar, masalah tawakal, itu semuanya nggak jelas, ya, definisinya nggak jelas, sehingga ada orang yang males cules, kata orang Cirebon nyambeler, disanjung, aduh sabar banget. Gimana sabarnya? Tidak membedakan orang malas dengan orang sabar. Ketika ada orang bicara tawakal, anggapannya tawakal itu ajaran fatalisme, semacam itu. Nah, itulah makanya kemudian yang kedua, kadang-kadang di dalam persepsi mengenai istilah-istilah dalam agama Islam itu dibuat pada zaman ya keempat Hijri. Jadi sampai sekarang sudah 1000 tahun, di mana pengetahuan waktu itu belum dilengkapi dengan pengetahuan modern sekarang ini. Tidak ada dukungan ilmu pengetahuan dan sains dan teknologi. Jadi semuanya itu hanya persepsi pribadi masing-masing, sehingga kita uji kebenarannya ternyata ya menjadi berbeda. Pengen tahu salah satu yang paling populer, sholat. Apa definisi sholat? Sok dibaca di kitab apa namanya, di kitab kuningnya, as-sholatu apa tuh? Af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim, begitu ya. Itu saya juga pernah baca di kitabnya begitu. Maknanya bahwa sholat itu adalah pekerjaan, perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Sekarang ada orang naik mimbar, takbir, Allahu Akbar, terus muter-muter di panggung, saudara-saudara sekalian gitu kan, muter-muter, terus wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat bukan? Bukan. Iya kan? Itu menjadi hal semacam itu. Kemudian kalimat-kalimat yang paling sering diulang-ulang di setiap masjid, kalau khutbah itu tidak pernah beranjak istilahnya pesan takwa. Ini masjid takwa, nggak tahu ngerti nggak maknanya takwa nih. Nah itu dosanya. Nama takwa tapi nggak tahu mana takwa. Begitu dibuka kitabnya, apa definisi takwa? Al-imtithalu li awamirihi wal ijtinabu an-nawahihi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Betul begitu? Saya mau nanya yang hadir di sini, ada nggak yang sanggup melaksanakan segala perintah Allah dan sanggup menjauhi segala larangan Allah? Ada nggak? Ya bakal angkat jangan ngomong. Kita membicarakan sesuatu yang nggak ada. Nah, itulah makanya ketika kita kembali menguji kebenaran satu istilah di lapangan, ternyata kata takwa itu sudah dijelaskan oleh Allah lebih jelas daripada definisi yang dibikin oleh para ulama itu. Kapan itu?
Di surat pertama setelah Fatihah, surat Al-Baqarah, di ayat pertama sampai ayat 5 itu Allah menjelaskan tentang takwa. Ya. Apa sih takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada, nah lagi-lagi terminologinya gaib itu apa? Di dalam kitab tafsirnya gaib itu seperti malaikat, seperti jin, seperti apa lagi? Surga, seperti neraka. Saya mau nanya, ketika bapak-bapak masuk surga, kelihatan nggak surga? Ya berarti bukan gaib dong. Yang masuk neraka nanti ngeliat kan nerakanya. Ketika bapak-bapak dapat bidadari, kelihatan nggak bidadarinya? Ya berarti bukan gaib dong. Jibril gaib bukan? Nabi Muhammad sedang duduk, malaikat Jibril datang, lututnya nempel ke Nabi, lalu menanyakan mal iman, mal Islam, mal ihsan, kan gitu. Lalu Sayyidina Umar berkata, siapa tadi tuh orang bertanya tapi menjawabnya membetulkan juga? Oh itu tadi Jibril. Jadi Jibril kelihatan enggak? Jadi gaib bukan? Malah yang gaib ini sholat. Siapa yang pernah melihat sholat? Ya kan? Yang saya lihat itu orang yang sedang melakukan sholat, tapi sholatnya kelihatan enggak? Nah berarti kegaiban ini adalah konsep-konsep yang tidak bisa kelihatan mata. Nah jadi yang bil ghaib itu siapa? Orang-orang yang punya visi dan misi, orang yang punya platform, orang punya gagasan, yang punya cita-cita. Itulah orang-orang yang beriman kepada kegaiban semacam itu, yang hidupnya punya konsep. Wa yuqimuna sholata, dan orang yang bisa berkomunikasi secara produktif dan intensif dengan komunitasnya. Bayangkan sehari 5 kali bertemu dengan tetangga kanan kiri per RW, seminggu sekali rapat mingguan, betul nggak? Hari apa tuh? Hari Jumat ya, itu kan rapat mingguan. Orang perempuan nggak usah rapat, betul nggak? Anak kecil nggak usah rapat, orang yang sakit nggak usah rapat, yang nungguin orang sakit juga nggak usah rapat, tamu yang datang dari kota lain nggak usah rapat. Yang rapat siapa? Penduduk desa itu. Nah, mana buktinya rapat? Dikasih pengarahan. Berapa kali pengarahannya? 2 kali. Pertama menyampaikan laporan pembangunan minggu yang lalu, kemudian pidato yang keduanya menyampaikan program pembangunan minggu yang akan datang. Lalu setiap tahun sekali ada rapat tahunan namanya, dan 2 kali malah Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri secara nasional, Idul Adha secara internasional. Jadi itu semuanya kita mencoba memaknai bahwa sholat itu adalah satu bentuk upaya membangun satu komunikasi. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu artinya orang bertakwa itu orang yang dermawan. Masa orang bertakwa medit? Siapapun yang mengatakan aku bertakwa tapi medit, beli ngandel. Kalau bertakwa itu orang yang dermawan. Setelah itu apalagi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu orang-orang yang mengimani kitab-kitab suci sebelum Al-Quran dan sebelumnya. Itulah kita maknai dengan toleransi beragama. Wabil akhirati hum yuqinun, dan itu orang yang punya program jangka panjang sampai akhirat. Jelas mana definisi dari Allah dengan definisi dari kitab kuning? Terus mau ikut siapa? Ya udah. Nah ini jadi artinya ketika mereka mencoba menjelaskan Al-Quran, bisa jadi malah tambah nggak jelas jadi. Nah itulah makanya untuk bahwasanya mendefinisikan sesuatu, biar kita kasih pengantar tentang makna definisi dulu, terminologi. Bahwa tidak mudah mendefinisikan sesuatu.
Konsekuensinya ketika definisi itu tidak benar sehingga menimbulkan kesalahan persepsi, ini urusannya panjang. Siapapun orang yang persepsinya salah, pasti konsepsinya salah, betul? Kalau konsepsinya salah, konklusinya salah. Kalau konklusinya salah, implementasinya, kalau implementasinya salah, lalu aplikasinya salah. Awalnya salah, kesananya salah semua. Nggak mungkin dong. Yang awalnya benar saja belum tentu akhirnya salah kok. Belum tentu awalnya benar sampai akhir benar, bisa salah. Apalagi itu konsep-konsep. Niat kita yang baik saja belum tentu sampai akhir niat kita benar baik kok. Percaya nggak? Kita menyimpang dulu. Ini bahwasanya bisa terjadi perampokan, pergeseran di tengah perjalanan sehingga niat kita yang baik akhirnya malah nggak baik. Dan kita tidak sadar di tengah perjalanan kita dirampok setan. Saya mau ngasih contoh sederhana aja dan sering saya contohkan tapi nggak ada masalah. Suatu hari di bulan puasa menjelang lebaran, saya ingin bikin kacang gawil yang dikupas kulitnya tuh, terus dikasih bawang putih, kasih garam gitu, digoreng gitu. Saya suruh anak santri beli kacang di Jati Barang, saya kasih buat beli takjilan di sana, nggak mau. Dikasih uang bensin nggak mau, dikasih kunci mobil nggak mau, dia berangkat sendiri. Oke, hebat banget ini santri mengabdi sama kiainya. Ah, hebat sih. Nah, datangnya kacangnya bagus, susuknya utuh, ya. Tetapi pada kesempatan lain dia bertanya kepada saya, Buya, mau beli kacang lagi enggak? Saya bertanya, ada apa? Anak santri minta disuruh beli kacang karena saya penasaran, beli sendiri, ternyata yang dagangnya cantik. Di situ ada pergeseran niat seseorang. Pertama, dia ingin mengabdi kepada kiainya. Yang kedua, ingin mengeksploitir kiainya. Karena kalau yang merusakin diajak ngobrol, betul nggak? Saya mau nanya, diajak ngobrol sama cewek cantik, seneng nggak? Nah itu kan menurut saya itu banyak sekali orang yang awalnya benar, di tengah benar. Pemikiran juga sama, di tengah perjalanan bergeser dan kita tidak tahu. Ini satu contoh saja semacam itu. Makanya perlu kita waspadai bahwa membuat definisi itu bukanlah hal yang mudah. Syaratnya memang dua, merangkul dan menolak. Artinya satuan-satuan yang sama itu menjadi bagian yang dibenarkan dalam definisi. Yang tidak sama itu perlu ditolak. Udah, apalagi mendefinisikan pemikiran-pemikiran. Mendefinisikan benda saja tidak semudah itu loh. Ini apa namanya nih? Orsi. Seorang ibu di pagi hari anaknya bertanya, yang baru belajar ngomong nih, kursi itu apa? Karena masih suasana pagi, ibunya malas ngomong ya. Masa kursi itu apa? Kursi itu buat tempat duduk, paham? Masa kursi nggak paham? Oke, apa tadi bilangnya? Kursi itu tempat duduk. Di siang hari ibunya mencari gunting. Ingat waktu pagi dimainin sama anaknya tadi. Nah, mana guntingnya? Kamu mainin tuh. Oh, lupa di kursi nih. Di mana kursinya? Yang di luar, di depan. Ibunya keluar rumah nggak ada kursi. Gimana gunting? Di kursi. Di mana kursinya? Di depan, nggak ada kursi. Akhirnya dijewer, mana kursinya? Ternyata apa? Bukan kursi, buk. Buk itu bangunan yang setengah meter gitu, biasanya di depan rumah buat nongkrong tuh. Yang salah ibunya apa anaknya? Ibunya. Mereka mengatakan tempat duduk adalah kursi. Anak itu melihat di situ banyak orang, berarti itu adalah, ya kan begitu persoalannya. Ini premis seperti itu, ini logika berpikir seseorang. Oke,
Rupanya saking kesalnya diulang lagi, dengerin. Kamu masa kursi? Dengerin nih, kursi itu adalah perabotan rumah tangga. Paham? Paham. Yang dibuat dari kayu, paham? Paham. Berkaki 4, paham? Paham. Gunanya untuk duduk, paham? Paham. Udah? Ya. Itulah definisinya perabotan rumah tangga yang dibuat dari kayu, berkaki 4, gunanya untuk duduk. Sore hari banyak tamu, kurang kursi. Anaknya disuruh ambil kursi yang di kamar. Masuk keluar lagi, nggak ada kursi. Numpuk, nggak ada. Cewek lagi, itu apa? Itu kan plastik. Ini sederhana tapi mudah-mudahan bisa jadi pengantar ya. Ya kan begitu. Malam harinya tamu makin banyak, suruh ngambil kursi di dapur, bilangnya nggak ada juga. Tarik, itu apa? Itu kan kakinya 3. Apa sebabnya? Karena tadi ibunya mendefinisikan berkaki tidak semudah itu mendefinisikan, apalagi pemikiran. Dan terkadang sampai definisi itu, satu pemikiran konsep ketika definisikan itu berbeda-beda. Kenapa? Karena sudut pandang yang berbeda. Makanya saya harus memaklumi ketika ada orang berbeda pendapat, itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Kita punya sudut pandang yang berbeda.